Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil awliya wasyuhada wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan lil musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa biniti syifa was-sihah wal afiyah was-salamah wal barakah wan nusrah fi din wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita mengadakan pengajian agama pada malam ini, yang mana sebenarnya pengajian kita adakan pada malam tadi, malam Selasa. Biasa kita mengadakan pengajian malam Selasa, cuman malam tadi kita pada awal, maka kita pindah ke malam ini. Dan bisa masing-masing menyimak melewat sosial media masing-masing di rumah. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang ayat Al-Quran di dalam surah Al-Qamar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai seterusnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Yang artinya wallahu a'lam. اقتربت الساعة وانشق القمر أي دانت القيامة وقد انشق القمر. Ujar Allah Ta'ala, telah dekat hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sudah parah. Mungkin bagi kita tidak menemui yang namanya kiamat kubra. Kiamat kubra ialah kiamat besar yang mana hancur alam semesta ini. Tapi bagi kita pasti akan menemui yang namanya kiamat sugra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Yaitu
ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, dicabut roh kita oleh malaikat, itu adalah kiamat kecil yang terjadi kepada kita. Jadi kata Allah, telah dekat hari kiamat, wan syaqqal qamar, dan sungguh telah pernah terbelah oleh rembulan. Jadi bulan itu pernah terbelah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kita membicarakan tentang yang berhubungan dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ketika itu Rasulullah SAW menunjukkan mukjizatnya, terbelahlah rembulan. Wa in yarau ayatan yu'ridu ay wa in yara kuffaru Quraisy alamatan wadihatan wa mu'jizatan sati'atan tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yu'ridu 'anil iman. Dan jika melihat oleh orang-orang kafir akan tanda yang jelas dan mukjizat yang nampak yang menunjukkan atas kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka itu berpaling daripada iman. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sihrum mustamir, ini adalah sihir yang sihrun daimun, sihir yang berkekalan. Sahara bihi Muhammad a'yunana, telah menyihir dengan dia oleh Muhammad akan penglihatan kita. Wa qala al-mufassirun, berkata ulama tafsir, inna kuffara Makkah qalu li Rasul sallallahu alaihi wasallam in kunta shadiqan wa syaqqa lana al-qamar firqataini. Diriwayatkan sesungguhnya orang-orang kafir Makkah yang diketahui oleh Abu Jahal, mereka itu berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, katanya, jika kamu benar seorang nabi, seorang rasul yang diutus, maka tunjukkan molah kehebatanmu, mukjizatmu, belahlah bagi kami dua belah rembulan menjadi dua belah. Wa wa'aduhu bil iman, dan mereka itu berjanji kepada Nabi Muhammad untuk beriman kalau Nabi Muhammad sanggup membelah rembulan menjadi dua belah. In fa'ala, jika Nabi Muhammad memperbuat itu. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayyu'tiyahu ma talabu. Maka Rasulullah SAW beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kepada Nabi Muhammad, memberikan akan apa yang mereka ingini. Lalu Nabi Muhammad berdoa supaya terbelah rembulan. Pansyaqqal qamaru, maka terbelah rembulan itu nisfun, satu belah, ala Jabal Safa wa nisfun ala Jabal Qayqa'an al-muqabil lahu. Maka terbelah satu rembulan, sebelahnya terbelah, kemudian berada di Jabal Safa, dan satu belahnya lagi berada di Jabal namanya Gunung Qayqa' yang berhadapan baginya. Hatta ra'au Hira bainahuma, sehingga mereka itu orang-orang kafir Quraisy, mereka melihat Gua Hira begitu jelas di antara mereka. Waqalu, namun mereka itu mengatakan, sahharana Muhammadun, telah menyihir akan kami oleh Muhammad. Ya, sudah dipadahkan Tuhan, mereka tidak akan beriman walaupun melihat mukjizat yang sangat besar itu. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir. Summa qalu, kemudian mereka itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, in kana sahharana fa innahu la yastati'u ay yasharan nasa kullahum. Jika Muhammad itu bisa menyihir kita, maka sesungguhnya Muhammad tidak akan bisa menyihir manusia seluruhnya, ujar orang-orang kafir. Faqala Abu Jahlin, berkata Abu Jahal,
isbiru hatta ta'tiyana ahlal bawadi fa in akhbaru bin shiqaqihi fa huwa sahih wa illa faqad sahara Muhammadun a'yunana. Sabar dulu bahan ikam bagana di sini jawab Abu Jahal. Kita datangi orang-orang yang ada di lembah-lembah itu, karena di kota Makkah itu kan ada gunung-gunung, ada lembah-lembah. Kita datangi orang-orang yang ada di lembah itu. Kita takuni apakah mereka itu melihat juga kejadian terbelahnya rembulan. Lalu kalau mereka menghabarkan dengan terbelahnya rembulan, berarti si Muhammad itu benar. Dan mereka itu jika tidak menghabarkan tentang terbelahnya rembulan, maka sungguh menyihir oleh Muhammad akan mata-mata kita. Faja'u, maka mereka itu datang kepada orang-orang yang ada di lembah-lembah itu. Fa akhbaru min syiqaqil qamar, ditanya oleh Abu Jahal, wahai orang-orang yang berada di sini daripada penduduk lembah ini. Ujar Abu Jahal, apa kalian melihat bulan terbelah? Fa akhbaru bin syiqaqil qamar, maka mereka itu mengkhabarkan, iya kami melihat terbelahnya rembulan. Faqala Abu Jahlin wal musyrikun, maka berkatalah Abu Jahal dan orang-orang musyrik, hadza sihrum mustamir ay daim, ini adalah sihir yang berkekalan. Sebagaimana Muhammad pernah menyihir kita, dia hari ini juga menyihir kita. Nah, itulah orang yang sudah dicap hatinya tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam alasan dikatakannya Nabi Muhammad tukang sihir lah, dukun lah, yang menunjukkan mereka itu tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi disebutkan di dalam ayat tersebut bahwa rembulan itu pernah terbelah di zaman Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan atas mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya oleh karena itu apabila kita melihat rembulan itu kayak ada retak-retak, itu menunjukkan bahwa rembulan itu pernah terbelah di zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan terbelahnya rembulan itu menunjukkan sudah dekatnya kiamat. Nah, mungkin kita tidak menemui kiamat kubra, tapi kita menemui kiamat sughra, kiamat kecil. Oleh karena itu hendaklah kita mulai sekarang mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan hari kiamat itu, yaitu kematian kita. Ruya telah diriwayatkan, telah dikisahkan, anna Habib bin Malik kana malikan min mulukil jahiliyah di Syam, wa kana al-Arabu yusammunahu Raihata Quraisy. Sesungguhnya ada seorang raja daripada raja di zaman jahiliyah dulu, yang mana dia berada menguasai di kota Syam. Kalau Syam itu sekarang Suriah. Namanya ialah Habib bin Malik. Habib bin Malik adalah seorang raja di zaman itu. Dia ini dinamai oleh orang-orang Arab, itu digelar dengan Raihata Quraisy. Raihanata Quraisy yaitu harum-haruman orang Quraisy, yang mana menunjukkan dia ini orang hebat, orang terpendang, orang terpandang, karena dia seorang raja. Falamma jaa maktubu Abi Jahlin ilaihi di kaza wa kaza kama marra rakiba Habib bin Malik wa ma'ahu 12,000 farisin wa nazala bil Attah wa huwa mawdi'un qaribun min Makkah. Abu Jahal di suatu ketika menulis surat kepada si Habib bin Malik, yang mana isi surat itu menjelaskan bahwa, kata Abu Jahal, di daerah kami ada seorang pemuda yang dia mengaku seorang nabi. Akhirnya si Habib bin Malik pun penasaran,
Kemudian dia dari Syam itu pergi ke kota Mekah, ingin bertemu dengan seorang pemuda yang kata Abu Jahal dia mengaku nabi itu. Pemuda itu ialah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Habib bin Malik ini bersama dengan tentaranya berjumlah 12.000 dengan bertunggangan kuda. Dia datang ke mana? Dia datang ke kota Mekah. Namun belum sampai ke kota Mekah, dia singgah di suatu tempat yang tempat itu dekat dengan Mekah, namanya Abtah. Ada tempat namanya Abtah, itu tempat yang dekat daripada kota Mekah, tapi belum lagi sampai ke kota Mekah. Dia situ bersinggah, bermukim. Wa kharaja Abu Jahlin ilahi wa azamu Makkah bil hadaya min al abid wal hulali. Abu Jahal mendengar bahwasanya Habib bin Malik ini dia sudah sampai di suatu tempat namanya Abtah. Maka Abu Jahal pun dan pembesar-pembesar Quraisy Mekah mendatangi Habib bin Malik itu dengan membawa hadiah daripada budak-budak dan pakaian-pakaian yang indah, karena memuliakan kepada raja. Fa'aq'adahu an yaminihi. Lalu si Habib bin Malik pun dia mendudukkan Abu Jahal di samping kanannya. Di bawahnya berdudukan, di bawahnya berbandiran. Wasa'alahu an Muhammadin. Lalu si Habib bin Malik bertanya tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad SAW. Faqala, bertanya si Habib bin Malik, ayyuhas sayyidu, Abu Jahal berkata, ayyuhas sayyidu, wahai petuanan, wahai tuan, sal Bani Hashim, tanya olehmu tentang Bani Hashim. Faqala lahum, maka berkata ia bagi mereka itu, berkata si Habib lahum bagi mereka itu, Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya, ma taquluna fi Muhammadin. Aku bertanya, kata Habib, apa pendapat engkau tentang Muhammad? Apa pendapat engkau tentang Muhammad? Kayak apa? Menurut kamu Muhammad itu kayak apa orangnya? Qalu, mereka itu orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal menjawab, na'rifuhu min sigharihi bil amanati wasidqi fil qawli. Setahu kami mengenal Muhammad itu semenjak kecilnya dia adalah orang yang amanah, orang yang benar pada perkataan. Jadi di sini Abu Jahal jujur. Muhammad itu dia memang orang yang jujur, orang yang benar, kada pernah berdusta. Nah, di sini Abu Jahal bebandir bujur. Kedua ini pang bebandir dusta, kalau pindah timpas raja, kalau pindah pelacong bulu kepala. Nah, jadi kedua ini berdusta. Falamma balagha umruhu 40 sanah, ujar Abu Jahal, tatkala umurnya sudah mencapai 40 tahun, Muhammad itu ja'ala yasubbu alihatina wa yadhharu wa yudhiru dinan ghaira din abaina. Nah, ketika umurnya sudah 40 tahun, dia mencaci maki Tuhan-Tuhan sembahan kami daripada Lata, Manat, Hubal, itu nama-nama berhala. Lalu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, kata Abu Jahal, dan dia menampakkan satu agama belain dengan agama kami, yang dia memanggil itu agama Islam. Faqala Habibun, maka berkata Habib, ihdiru Muhammadan tau'an walau aba fakarhan. Kalau begitu, kata Habib bin Malik, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Hadirkanlah Muhammad sekarang juga. Kalau secara tunduk, dan kalau dia tidak mau, maka paksa dia. Mau tidak mau, dia harus hadir. Fa ba'asu ilaihi rajulan.
maka orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal pun mau kada mau menuruti kehendak raja ini. Maka mengutuslah si Abu Jahal bersama yang lainnya mengutus untuk menemui Nabi Muhammad rajulan akan seorang laki-laki diutus untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW utusan itu yang mengatakan bahwasanya ada seorang raja daripada negeri Syam namanya Habib bin Malik ingin bertemu dengan engkau wahai Muhammad. Fakharaja Rasulullah SAW, maka keluarlah Rasulullah SAW wa mahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa Khadijah yabkiyani yaqulani. Rasulullah keluar daripada rumahnya besertanya Abu Bakar dan Khadijah, yang mana Abu Bakar dan Khadijah ini menangis. Menangis kenapa? Karena mengkhawatirkan keadaan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad nanti di situ dipermalukan, kalau Nabi Muhammad di situ dibunuh, dibantai. Abu Bakar dan Khadijah pun menangis dan keduanya pun mengata, nakhafu alaika min satwati hadzal kafir. Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, kata Khadijah, kami takut atas engkau wahai Rasulullah daripada kejahatan ini kafir. Kalau dia berbuat jahat kepada engkau, menzalimi engkau, memukuli engkau, membunuh engkau, kami khawatir. Oleh karena itu enggak usah pian menemui dia. Man qaharahu qalabuhu ghadabahu wa ghadabuhu. Siapa yang bisa menghalangi kalau dia marah? Seorang raja kalau marah, maka dia akan perintahkan prajurit untuk memancung leher orang yang dia marah itu. Ini tapi Rasulullah SAW ini beliau harisun alaikum. Beliau sangat hiris, sangat ingin sekali orang itu beriman. Oleh karena itu beliau ingin menemui seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Harapan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala beriman dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi situ Rasulullah SAW tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan dakwah tidak ada yang beliau takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wasalam, la takhafu alayya wa fawwida amri ila Allah. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, wahai Khadijah istriku, janganlah kalian takut atasku dan serahkanlah urusanku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saja aku semoga aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan menyampaikan dakwah ini kepada raja itu. Fa'aqbala Abu Bakrin As-Siddiq bihulatin hamra wa imamatin sauda. Kemudian Abu Bakar pun dia membawakan kepada Rasulullah SAW akan pakaian yang berwarna merah dan sorban yang berwarna hitam. Dijulung kepada Rasulullah SAW. Pala bisahuma Rasulullah SAW, maka Rasul pun memakai pakaian yang merah itu dan sorban yang hitam itu, sehingga dengan begitu Rasul terlihat seperti orang yang sangat berwibawa, orang yang sangat gagah. Tambah lagi ketampanan Nabi kita Muhammad SAW memakai pakaian yang seperti itu, wibawanya terlihat. Wa kharaja hatta waqafa baina yaday habibin wa Abu Bakr an yamini wa Khadijah min khalfihi. Kemudian Rasulullah pun keluar berjalan sehingga beliau sampai di hadapan Habib bin Malik, seorang raja Syam tadi. Namun Rasulullah tetap ditemani oleh Abu Bakar di sebelah kanannya dan Siti Khadijah di belakangnya. Jadi luar biasa, Siti Khadijah ini tetap menemani dalam suka maupun duka perjalanan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a an-nabiy alaihi salatu wasallam qama ikraman lin-nabiy alaihi salatu wasallam wa nasaba lahu kursiyan min zahabin wa Khadijah tad'u wa taqul Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatahu. Maka tatkala si Habib bin Sinan itu ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW datang, dia berdiri karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
karena Rasulullah SAW ketika itu beliau dengan gagahnya, dengan wibawanya memakai pakaian itu, pakaian yang berwarna merah dan sorban yang berwarna hitam, membuat lawan-lawannya, membuat orang yang berhadapan dengannya itu takjub dan langsung memuliakan karena wibawanya Nabi Muhammad SAW, sampai dia berdiri karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Padahal ini orangnya belum Islam, belum masuk Islam. Nah, kemudian dia menyediakan kursi daripada emas. Si Habib bin Malik itu menyediakan kursi berarti dia membawa kursi daripada emas karena dia raja sugih, isi kursi daripada emas. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Dipersilahkan Rasul duduk di atas kursi yang terbuat daripada emas tersebut. Itu membuat si Abu Jahal waktu itu juga ada membuat kafir-kafir Quraisy yang ketika itu juga ada merangop lah ibaratnya. Kenapa dalam hati Abu Jahal nih Muhammad ini dimuliakan? Wa Khadijah tad'u wa taqul Khadijah berdoa dan beliau berkata, Allahumma ansur Muhammadan, ya Allah tolonglah Nabi Muhammad, tolonglah suamiku. Siti Khadijah mendoakan, wa awdih hujjatahu, dan tolonglah ketika dia berdebat dengan orang kafir, tolonglah dia wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini istri yang mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Falamma jalasa baina yadayhi wan nuru yatala'lu min wajhi wa tatawalatil anaqu waqa'atil haibatu an nasi farafa habibun ra'sahu wa qila ya Muhammad anta ta'lamu anna lil anbiya'i kullihim mu'jizatin alaka mu'jizatun. Maka tatkala Rasulullah SAW duduk di kursi yang disediakan daripada emas itu di antara hadapan si Habib bin Malik, dan cahaya pun bercahaya-cahaya daripada wajah Rasulullah, yang mana membuat orang-orang ini semuanya memanjangkan lehernya untuk melihat cahaya yang memancar-mancar di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu wajah Rasulullah memancar-mancar cahaya sehingga orang-orang yang segitu seberatan tertuju matanya kepada Nabi Muhammad sampai meninggikan pinggulu saking hendak melihatnya. Dan terjadilah haibah, terjadilah wibawa Rasulullah SAW itu sangat luar biasa yang ada di hadapan manusia. Maka Habib pun mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau tahu bahwa bagi setiap nabi seluruhnya itu mukjizat? Iya, kata Rasulullah, aku tahu. Alaka mu'jizatun, apakah engkau punya mukjizat juga wahai Muhammad? Kalau kamu mengaku nabi, kata orang-orang, kamu mengaku nabi? Iya, aku nabi, aku rasul, kata Rasulullah. Kata Habib bin Malik, kalau kamu nabi, mana mukjizatmu? Mana kehebatanmu yang menunjukkan kamu nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma turid? Ujar Rasulullah berkata kepada Habib bin Malik, ikam hendak napa? Ikam hendak minta tunjukkan apa daripada mukjizat? Faqala Habibun uridu an taghiba asy-syamsa wa yukhrijal qamara wa yanzilu ila al-ard wa yanshaqu nisfaini wa yadkhulu tahta izalika wa yakhruju nisfuhu min kammi yaminika wa nisfuhu min kammi shimalika summa yajtami'ani fawqa ra'sika wa yashhadu laka birrisalah summa ya'udu ila as-sama'i qamaran muniran summa yaghibu wa takhruju asy-syamsu ba'dahu wa tasiru ila manzilaha ka awwali marrah. Kata Habib, wahai Muhammad, aku ingin bahwa engkau tenggelamkan matahari itu. Jadi waktu itu waktu siang hari, yang mana matahari itu terlihat jelas di atas kepala. Aku ingin kamu tenggelamkan matahari itu sekarang juga, dan
setelah itu kau keluarkan bulan, dan bulan itu turun ke bumi, datang kepadamu, dan bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian masuk ke bawah pakaianmu, dan keluar separuhnya itu daripada ini apa namanya nih, tangan baju sebelah kananmu, dan separuh bulan itu keluar daripada tangan baju yang sebelah kirimu. Kemudian setelah itu yang dua belah bulan yang terbelah itu kemudian tersampok pulang, menyatu pulang di atas kepalamu, dan bulan itu pun menyaksikan bahwasanya kamu benar seorang rasul. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke atas langit menjadi bulan yang menerangi. Kemudian dia tenggelam lagi, hilang lagi bulannya, dan keluarlah matahari sesudahnya. Terbalik pulang matahari pulang sesudahnya. Dan dia berjalan ke tempat dia bertempat situ seperti pertama kali. Awalah kayak itu. Ini kada masuk akal ini. Permintaan yang sangat berat sekali ini. Tapi kalau Allah yang memudahkan, maka tidak ada sulit bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, in fa'altu zalika kullahu atu'minu bi, wahai Malik bin Sinan, jika aku sanggup melakukan itu semua, maukah engkau beriman denganku? Maulah engkau masuk Islam? Qala, ujar Malik, ujar Habib bin Malik nih, ya Allah, na'am, inggih, aku akan beriman. Bisyarti, dengan syarat, antukhbirani bima fi qalbi, dengan syarat engkau menghabarkan akan aku dengan sesuatu yang ada di dalam hatiku. Ini ada di dalam hatiku nih, ada rahasia di dalam hatiku. Jadi amun ikam kawa membongkar rahasia di hatiku nih, maka aku akan beriman. Ujar si Habib bin Malik, raja Syam tadi. Fawasaba ay qama Abu Jahlin ilahi, lalu beluncatlah Abu Jahal kehimongan, dan dia berdiri. Abu Jahal itu mendatangi siapa? Mendatangi Habib bin Malik. Wa qala, ujar si Abu Jahal, ahsanta ya ayyuhas sayyid, laqad qulta wa ablaghta. Bagus pian pertanyaan permintaan kayak itu kepada Muhammad, wahai tuanku. Bagus benar, dan Muhammad tidak akan mungkin kau mewujudkan permintaan pian itu. Ini Abu Jahal pemikirannya, pemikiran akal, pemikiran liberal. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki, ya Allah, tidak ada yang mustahil. Bagus benar ya, ujar Abu Jahal. Raja Abian minta nangka itu, Muhammad tidak akan sanggup lakukan itu. Itu Abu Jahal. Fakharaja alaihi salatu wassalam wa sa'ida ila jabal Abi Qubais wa shalla rak'ataini wa basata yadahu yad'u rabbahu. Lalu Rasulullah SAW pun naik ke Jabal Abi Qubais, karena di Mekah itu ada gunung terkenal namanya Gunung Jabal Abi Qubais, dan Rasul sembahyang 2 rakaat di situ. Dan setelah bersembahyang beliau mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibantu, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibantu untuk membelah bulan tersebut. Ketika itulah panazala Jibril alaihi wasallam wa ma'ahu 12,000 minal malaikah wa bi aydihim rumahun. Lalu Jibril turun dari langit, beserta Jibril turun 12.000 malaikat. 12.000 malaikat. Tadi kan si Habib bin Malik tadi datang ke Mekah membawa berapa? 12.000 tentaranya berkuda. Ini 12.000 malaikat juga. Buat aja tuh saingan lawan Jibril. Jibril membawa 12.000 malaikat yang wabi aidihim rumahun, di tangan-tangan malaikat masing-masing membawa tombak. Kalau si Habib bin Malik ini kalau kita mengoroyok Nabi,
Dengan tentaranya ini, malaikat sudah siap membela Nabi Muhammad SAW dengan tombak-tombak yang ada di tangan-tangan mereka. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Ujar Jibril, assalamu alayka ya Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, keselamatan atas engkau wahai Rasulullah. Inna Allah yuqri'uka salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kirim kepada engkau akan salam. Jadi Allah Ta'ala berkirim salam kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Wa yaqulu, dan Allah Ta'ala berfirman, habibi, wahai kekasihku Muhammad, la takhaf wa la tahzan, janganlah engkau takut, janganlah engkau gentar, janganlah engkau sedih. Wa ana ma'aka haitsu ma kunta, aku beserta engkau wahai Muhammad di mana saja kamu berada. Ini suatu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, supaya ditolong Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad sabata fi ilmi wa jara qada'i fil azali ma sa'ala habibun anhu al-yawm, telah tetap di dalam ilmuku kata Allah, dan berlaku sudah ketentuanku di azal, pada azal, akan sesuatu yang dipinta oleh Habib bin Malik pada hari ini. Aku mungkin sudah tahu, oh ya Allah Ta'ala, ini si Habib bin Malik ini akan meminta ini sudah ada tertulis di dalam takdirku. Fazhab ilaiha hima wa ballighil hujjata wa awdih sya'naka wa baina risalatika, maka pergilah kepadanya dan sampaikan hujjah, dalil, dan sampaikanlah risalah engkau wahai Muhammad. Wa'alam, ketahuilah wahai Muhammad, inna Allah Ta'ala qad sakhara kasyamsa wal qamar wal lail wan nahar, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan bagi engkau wahai Muhammad matahari, terserah hikam anak yang surah apakah matahari, bulan kayak juga, malam siang itu tunduk kepada engkau wahai Muhammad SAW. Wa anna li Habib ibn Malik bintan satihatan, yakni saqitatan ala qafahu ma laha yadani wala rajulani wala ainani. Ujar malaikat Jibril nih, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tahulah hikam, si Habib bin Malik itu inya itu ada berisi anak perempuan, yang mana anak perempuannya bisi penyakit, punya cacat tubuh, nang kada kawa berduduk wong kada kawa berebah aja, inya kada dibisi kedua tangan anaknya, kada dibisi dua betis, dan kada dibisi penglihatan, buta. Jadi nang kayak buah napa, kayak buah semangka, bulat kayak buah semangka, bebatis kada, batangan kada kau duduk berebah aja. Isi penyakit, matanya kada melihat keduanya. Nah, itu yang ada di dalam hati, rahasia yang ada di dalam hati si Habib bin Malik itu. Jadi Jibril sudah memadahkan rahasia yang di dalam hati si Habib Malik itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fa'akhbirhu, habarkan olehmu wahai Muhammad, anna Allah Ta'ala radda alaiha yadaiha wa rijlaiha wa ainaiha. Khabarkanlah kepada Habib wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu sudah mengembalikan kedua tangan anaknya. Anaknya wah ini kada lagi cacat, batangan keduanya. Asalnya kada batangan, wah ini batangan. Kabarkan. Dan wah ini bebatis, asalnya bukan dibisi batis, diberi Tuhan batis. Anaknya kan begitu di kampung di Syam, ada 4 pemengkah. Nah, dan kedua matanya sudah disembuhkan daripada buta, kau melihat keduanya. Kita kabarkan kita kepada si Habib bin Malik itu. Nah, panazala alaihi salatu wassalam, maka turunlah Rasulullah daripada gunung Jabal Abi Qubais itu. Nah, setelah ditemui Jibril di situ, waqad izdada nuran wa surran, dan bertambah-tambahlah cahaya daripada Rasulullah SAW, nur dan kegembiraan, karena dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada malaikat Jibril.
Wa Jibril alaihissalam fil hawa, dan Jibril itu terbang di atas udara. Wasafatil malaikatu sufufan, dan malaikat bersop-sop, bersusun, hatta waqafa Rasulullah SAW inda maqami Ibrahim, sehingga Rasulullah pun turun, dia berhenti di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu di sekitar Ka'bah, situ kan ada bekas di situ telapak kaki Nabi Ibrahim. Wa kana zalika waqtu ghurubi syamsi, dan adalah waktu itu ialah waktu hendak tenggelam matahari. Nah, lalu Tuhan pun menenggelamkan matahari. Nah, faja'ati syamsu tarkudu raqdan aitas ra'u hatta ghabat. Lalu matahari pun tenggelam dengan cepatnya sehingga ia hilang daripada penglihatan manusia. Tenggelam matahari. Washtaddat zalam, dan bersangatan gelap. Matahari kan tidak gelap. Summa tal'al qamaru badran muniran, kemudian timbullah bulan sebagaimana rembulan yang menerangi. Nangkaya bulan 15, artinya nyarak benar, timbul rembulan. Falam martafa'a asyara ilaihi bi usbu'ihi faja'ala al-qamaru yarqudu raqdan hatta nazala al-ardi wa waqafa baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yarta'idu kas-sahabi. Kemudian tatkala rembulan di atas, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya, kepada rembulan itu, mengisyaratkan supaya turun. Supaya turun. Lalu turunlah rembulan itu dengan cepatnya, turun ke bumi, dan dia berhenti, rembulan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan rembulan itu bergetar seperti awan. Kenapa dia bergetar? Karena dia pun mengagungkan Nabi Muhammad. Dia pun rasa haibah dengan kehebatan Nabi Muhammad, sehingga dia bergetar. Summa syaqqa nisfaini, kemudian rembulan itu terbelah dua. Summa dakhala tahta siyabihi, kemudian masuklah sebelah itu ke bawah pakaian Rasulullah. Wa kharaja nisfuhu min kamihil aiman wa nisfuhu min kamihil aisar. Kemudian masuk ke dalam pakaian Rasulullah rembulan itu, terbelah dua, sebelahnya keluar di tangan baju Rasul sebelah kanan, sebelahnya keluar di tangan baju sebelah kiri Rasulullah SAW. Keluar, dilihat oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak. Summa ada qamaran muniran, kemudian kembalilah dia menjadi rembulan yang menerangi. Kemudian setelah terbelah bersatu pulang rembulannya. Wa nada rafi'an sautahu, kemudian rembulan itu berucap dengan suara yang nyaring, didengar oleh orang-orang yang di sekitar itu. Abu Jahal mendengar juga, kafir Quraisy mendengar juga, Habib bin Malik dan tentaranya mendengar juga. Fajar rembulan itu berbandir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, ujar bulannya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi bersyahadat rembulan itu di hadapan Rasulullah SAW, didengar, dilihat, disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ. Ujar rembulan berbandir, qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka. Wahai Nabi Muhammad, sungguh beruntung orang yang membenarkan engkau, dan rugilah orang yang menyalahi engkau. Artinya bila beriman kepada engkau untung, bila kada beriman rugi, celaka. Ujar bulan itu ucap kita. Kalau kita ya Allah melihat angka itu beriman benar, kita sebuting mujizat Rasulullah kita beriman. Ini Abu Jahal, ini kafir Quraisy memang hatinya sudah dicap menjadi orang kafir sampai mati, ya tetapnya kada beriman walaupun dia menyaksikan ribuan bahkan jutaan mukjizat daripada Nabi Muhammad yang menunjukkan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, tetap dia tidak beriman. Summa ada ila samai qamaran muniran, kemudian buliklah rembulan itu ke langit
menjadi rembulan yang menaringi, wa ghaba dan hilang. Setelah itu hilang, summa adati syamsu, kemudian matahari pulang kembali. Publik pulang nyari siang ya lah, kembali pulang matahari. Kama kanat awal marah, sebagaimana seperti awal. Publik pulang matahari, siang pulang. Nah, gitu. Summa qala Habib, ujar Habib, satu sudah aku menyaksikan mukjizat engkau. Baqiya li syartut, tapi ada disebutnya lagi syarat. Yang syaratnya itu jar Habib tadi dalam hatiku nih menikam kawa, menjelaskan dalam hatiku nih aku beriman. Faqala, ujar Rasulullah, inna laka bintan sati'atan, ikam ada kalau bisi anak perempuan nang lumpuh bahasa kitanya, nang kada kawa, jangankan berdiri berduduk aja kada kawa berabah aja. Kada dia bisi tangan ngelak, akhirnya Habib tahu nih orangnya. Kada dia bisi batis kolak, dalam hati Habib tahu nih. Matanya buta kolak, tahu jar Habib bin Malik nih. Nah, wa anna Allah qad radda 'alaiha jawariha, wahai Habib bin Malik, ketahuilah sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan anggota-anggotanya. Sekarang sudah sehat. Anakmu sudah bangun, sudah sehat sekarang ini, dan tangannya dikembalikan Allah, batisnya dikembalikan Allah, sehat. Wah ini juga. Di mana kamu tahu? Ujar Habib, Allah Ta'ala yang beritahu, ujar Rasulullah SAW. Nah, panahadha Habibun, kemudian si Habib pun langsung berdiri, rasa gembira. Kenapa? Karena dipadahkan anaknya sehat. Padahal anaknya kampung sana, di kampungnya. Berdiri ke saking gembiranya, orang begini kan bertandik-tandik. Dan berkatalah si Habib kepada orang-orang yang sekitar itu, ya ahla Mekah, ujar Habib, wahai ahli Mekah, la kufra ba'dal iman, wala syakka ba'dal iqan, tidak ada kekafiran sesudah iman, dan tidak ada keraguan sesudah yakin. Artinya ini sudah yakin nah, ini bahwasanya Muhammad ini seorang nabi, kada ada ragu-ragu lagi. Dan tidak ada kafir sesudah iman. Artinya ikam kada beriman kah dengan Muhammad ini? Ini sudah jelas nih mukjizatnya, menunjukkan dia orang yang diutus Allah menjadi nabi. Kada beriman kah? I'lamu, ketahuilah olehmu, ujar Habib nih, inni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya aku, ujar si Habib bin Malik, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala esa, tidak ada syarikat baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Wa aslama ma'ahu ashabu, dan berislam juga bersama Habib oleh sahabat-sahabatnya, termasuk tentara-tentaranya. Itu berarti beriman. Karena rajanya berimannya itu. Bila rajanya beriman, mau 4 juga beriman rakyatnya. Bila raja kafir, 4 juga kafir rakyat. Jadi bila raja beriman ya Allah, lalu si rakyatnya beriman juga, maka raja itu banyak banget dapat pahala. Maka Abu Jahal pun kecewa. Maka Abu Jahal ini mengingini bahwasanya si raja ini mendustakan dengan mukjizat Nabi Muhammad. Ternyata percaya. Jadi tiba itu Abu Jahal itu kalah. Kecewa Abu Jahal, sakit hati. Sarik marah, campur dendam. Faqala Abu Jahalin, ayyuhas sayyidu atu'minu bihadza sahir idza ra'aita sihrahu. Wahai tuan, ujar Abu Jahal nih kepada si Habib bin Malik, apakah pian beriman dengan tukang sihir ini? Apabila engkau lihat sihirnya, hanya sekali pian melihat sihirnya nih, habis beriman lah. Ulun rancak hari-hari melihat sihirnya. Engkau kada percaya? Ujar Abu Jahal nih. Summa kada peduli siapa? Si Habib kada peduli. Ya, penting dia beriman sudah melihat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Summa kharaja Habibun ila Syam. Ringkas cerita, si buliklah Habib ini ke Syam, pamit dengan Rasulullah SAW untuk bulik kemana? Ke Syam.
ke negerinya, ke Syam. Sekarang muslimah hal keadaan sudah memeluk agama Islam. Wa dakhala qasrahu, si Malik pun masuk ke singgasananya, ke kerajaannya. Fastaqbalathu bintuhu qailatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiba-tiba si Habib ini dikejutkan oleh anak perempuannya, langsung menghadap datang kepada Habib dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan ayahnya, di hadapan Habib. Bingung Habib ini, ya Allah. Faqala laha, berkata Habib ini bagi anaknya, ya binti, wahai anak perempuanku, min aina ta'allamta hadhil kalimat, dari mana engkau pelajari ini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan si Habib terheran-heran dengan kesembuhan anaknya itu. Misalnya anaknya tadi apa? Kada bisi tangan, kada bisi batis, berubah aja, cacat. Ini sehat, menjadi perempuan yang cantik. Qalat, ujarna anaknya tadi, anak perempuan tadi, mengisahkan kepada Habib, kepada abahnya. Ata ilayya fil manami rajulun. Ketika ulun guring, wahai abah, diguring ulun termimpi, datang seorang laki-laki mendatangi ulun. Ketika ulun guring, faqala li, berkatalah bagiku seorang laki-laki tadi, inna abaka qad aslama, wahai seorang anak perempuan, abah ikam sungguh telah masuk Islam, sungguh masuk Islam. Fa in kunta muslimatan, jika ikam masuk Islam juga nang kaya abah ikam, qad radatna alaika a'dha'aki. Fa in kunti muslimatan, kunti ya Allah, kalau begini kunti, jika engkau berislam, minta maaf tadi lah. Faqala li anna abaki qad aslam. Ulun ulangi. Berkata seseorang laki-laki itu kepadaku, ujar anak perempuan tadi, bahwasanya engkau abah ikam sudah berislam. Fa in kunti muslimatan, jika engkau berislam juga, faqad radatna alaiki a'dha'aki salimatan, maka kami akan mengembalikan akan engkau akan anggota-anggota tubuh engkau. Kami beri tangan, kami beri betis, hal keadaan selamat sehat. Fa aslamtu fi manami, wahai ayahku, maka aku pun masuk Islam di dalam. Wa asbahtu kama tarani, sehingga aku bangun daripada tidur bersubuh berpagi-pagi, itu aku sehat. Aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya mata yang dapat melihat sebagaimana engkau lihat sekarang ini, wahai ayahku. Fawaqa habibun sajidan lillah wa syakiran li ni'matil iman wazdada yaqinan. Maka si Habib bin Malik pun akhirnya gembira luar biasa. Dia sujud kepada Allah, sujud syukur, mensyukuri nikmat iman, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat diberikan kesembuhan anaknya. Wazdada yaqinan, bertambah-tambah yakin akan kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Saking dia gembiranya si Habib tadi, summa hamala Habibun Malikin ala khamsati jamalin zahaban wa fiddatan wa arsalaha ma'abidihi ila Rasulillah SAW. Kemudian Habib ini mengirim hadiah yang dibawa oleh utusannya, dibawa untuk memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya, himongnya nih, wajar aja Allah nak memberikan hadiah kepada orang nama himongi. Napa 5 ikong unta nang bagus, nang cantik, 5 ikong unta. Kemudian emas, perak, ya Allah, di unta itu bilang bekalnya, unta membawa emas, membawa perak. Dan dia utus hadiah itu beserta dengan budak-budaknya. Dia banyak punya budak-budak. Diberiakannya juga, dihadiahnya budak-budaknya itu kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi membawa utusannya itu akan hadiah itu kemana? Ke Mekah. Falamma qarabu min Makkah,
Maka tatkala mereka dekat daripada Mekah, hendak sampai ke Mekah membawa hadiah daripada Habib itu, fa idzan Abu Jahlin yastadu wa qala liman antum, tiba-tiba Abu Jahal nih menghadang di jalan. Faqala, ujar Abu Jahal nih, makwana Abu Jahal nih jawab, liman antum, untuk siapa kalian ini? Kalian untuk apa perlu datang ke Mekah ini? Ini banyak membawa hadiah unta emas perak nih, gak siapa? Kalau mereka itu terus menjawab, termasuk juga budak-budak kita, nahnu li Habibin ibni Malikin nuridu Rasulullah SAW, kami ini milik Habib bin Malik, kami ingin bertemu dengan Rasulullah SAW untuk membawakan hadiah ini, dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahamala alaihim Abu Jahlin liya'khudhuha min aidihim. Tiba-tiba Abu Jahal pun marabuti membawa hadiah-hadiah itu, tujuannya supaya mengambil hadiah itu daripada tangan mereka itu. Abu Jahal hendak mengambil hadiah yang hendak dihadiahkan kepada Rasulullah itu, diambilnya. Pak Abau, tapi mereka itu enggan, kadahkun buahnya. Diambil Abu Jahal. Kami hendak diserahkan kepada Rasulullah saja. Kami kadahkun nikah membawa Abu Jahal. Hatta tadarabu, sehingga mereka itu saling pukul-pukulan karena merabutakan itu bakarasan, wa qamatil harbu minhum, dan terjadilah perang di antara mereka. Abu Jahal hendak merampas itu, jadi buahnya ada, kami ini hendak membawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah, kepada paman-paman Rasulullah, kepada orang-orang Mekah, yang mana Abu Jahal mengklaim itu untuk Abu Jahal, tapi kata utusan itu ini untuk Rasulullah SAW. Fajtama ahlu Makkah wa amamun Nabi SAW wal abid yaqul, maka berkumpullah orang-orang Mekah dan termasuk paman-paman Rasulullah SAW juga berkumpulan. Paman Rasulullah kan ada Abbas, ya Allah, ada siapa lagi, Abu Talib, Allah alam Abu Talib masih hidup kah itu waktu itu, sudah meninggal kah, Hamzah, ya Allah, itu paman-paman Rasulullah SAW. Termasuk ya Abu Lahab, paman Nabi, ya Allah, cuman bukan ya Abu Lahab, cuman beriman. Nah, wal abidu yaqulu, dan budak-budak itu berkata, ujar budak itu berkata, ahda Habibun hazal mal ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Jahlin yaqulu haza ilayya. Ujar budak itu berpandir kepada penduduk Mekah, raja kami Habib bin Malik menghadiahkan ini harta, ini unta, ini emas, ini perak kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abu Jahal berkata, ini untukku, kata Abu Jahal, padahal kami untuk Nabi Muhammad SAW. Faqala Nabi SAW, ujar Rasulullah pun berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, atardawna biqauli, apakah engkau reda dengan ucapanku? Qalu, mereka itu ahli Mekah berkata, na'am, inggih kami ridha, karena Rasulullah ini apabila memutus suatu perkara pasti dengan adil, dan Nabi Muhammad ini tidak pernah berdusta. Jadi mereka itu ahli Mekah percaya dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Nah, faqala, ujar Rasulullah, nahkumul jamal faliman takallamat yakunu lahul mal. Kita menghukumkan akan unta ini, maka bagi siapa inya berpandir unta ini, misalnya unta ini ia memutuskan bila inya berpandir, aku ini gasan Muhammad, iya gasan aku, kata Rasulullah. Tapi kalau misalnya unta ini berpandir, aku ini gasan Abu Jahal, ayuha, ambillah Abu Jahal, silahkan. Jadi kita serahkan kepada unta ini, dia nang berpandir. Mungkin kita berpandir, mungkin kita bisa bohong, ujar Rasulullah. Tapi kalau unta ini, biarlah dia nang dilakukan, diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berpandir. Untuk siapa harta ini? Nah, faqala Abu Jahalin, Abu Jahal pun setuju. Tapi ujar Abu Jahal, nu'akhiruha ilal ghad, beri tempo kok, esok aja kita memutuskan ini.
Faradiya Rasulullah SAW, Rasulullah pun setuju. Nah, Abu Jahal ini menyusun rencana aja nih kayak apa caranya supaya unta ini bupandir yang mana unta ini memadahkan bahwasanya si harta unta ini gesan Abu Jahal ini berpikir aja semalaman Abu Jahal mulai rencana nih kayak apa caranya supaya si unta ini bupandir bahwasanya harta ini untukku, kata Abu Jahal. Nah, jadi Abu Jahal besok ya kita memutuskan ini. Nah, lalu Rasulullah pun setuju. Ya, Rasulullah ini hakun dia juga ya kelak. Nah, Fa'ata Abu Jahlin ila baitil asnam. Wa bata tilkal lailah indaha faqarraba laha qurbanan wa da'al asnam. Maka Abu Jahal pun datang ke tempat berhala. Dia ada punya rumah yang di situ bersedia berhala-berhala. Nah, biasa dia beribadah menyembah berhala-berhala itu. Datang ya ke situ. Semalaman dia menyembah berhala itu, memohon kepada berhala, patung-patung berhala itu. Bahkan dia mengorbankan berkorban unta, kambing, darahnya untuk berhala itu. Ya. Dan dia berdoa mudahan ditolong oleh berhala itu sampai subuh. Memohon berdoa kepada berhala sampai subuh dengan harapan berhalanya itu membela menolong Abu Jahal. Ngarannya berhala, ngarannya patung ya Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Berhala. Kemudian palamas para sahabat tatkala sampai waktu subuh, aqbal ahlu Makkah bi ajmu'ihim, maka berkumpulanlah ahli Makkah hendak menonton si unta ini berpandir. Kesan siapa hartanya itu? Kesan Muhammad kah? Kesan Abu Jahal kah? Kumpulan ya Allah buah ahli Makkah nih. Wa aqbala Rasulullah SAW wa amahu, maka Rasulullah pun datang juga ke tempat itu dan termasuk juga paman-paman beliau. Fa aqbal Abu Jahlin, lalu Abu Jahal nih datang juga Abu Jahal. Wadara haulal jamal, dan Abu Jahal ini berputar mengelilingi unta tuh. Abu putar awas itu mengelilingi unta yang dibawa tadi oleh yang utusan raja tadi, mengelilingi unta ya kawan. Dan Abu Jahal nih membisiki kepada unta. Ujar Abu Jahal nih, intaki bepandir. Ujar Abu Jahal, unta bepandir. Billah wal Uzza wal Madad, dengan menyebut Tuhanku Lata, Uzza, Manat itu nama berhala sembahan Abu Jahal lah. Ilah kasih bepandir ikam supaya membadahkan ikam di kesana kok. Ujar Abu Jahal nih, awas gitu, kada bepandir si anunya, si untanya, baran aja untanya. Apa aja Abu Jahal yang ini, si untanya kan ada bepandir. Ujar Abu Jahal si unta ini kan ada bepandir. Nah, falam yazal ala hadza hatta hajarat asyamsu ay irtafa'at. Jadi senantiasa Abu Jahal mengelilingi untanya sambil membisiki, kasih bepandir padahal kan ikam tuh kesana kok. Lawas itu sampai tinggi matahari, sudah tinggi itu matahari lawas. Jadi orangnya nguyak Abu Jahal ini lawasnya berputar-putar di situ aja. Nah, falam yasma' minhuna syai'an hatta qala ahlu Makkah hasbuka ya Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun kada mendengar daripada unta-unta itu berapa ekor tadi, untanya 5 ekor, untanya seekor, kada dengan bepandir, kada menjawab pertanyaan Abu Jahal. Sehingga berkata ahli Makkah, ujar ahli Makkah itu, hasbuka ya Abu Jahal, cukup wahai Abu Jahal. Bergantian pula lawas sudah kamu putar-putar berjam-jam di situ bapak. Ya amja Abu Jahal nih. Fataqaddam anta ya Muhammad, ujar ahli Makkah, ikam wahai Muhammad pulang maju. Ikam takoni untuk siapa unta itu. Fa'aqbala ilaihina, maka Rasulullah SAW pun beliau menghadapi memaraki unta itu. Faqala, ujar Rasulullah nih berpandir kepada unta, ya ayyuhal makhluqatu bi khalqillah intaqi bi qudratillahi ta'ala. Wahai makhluk yang diciptakan Allah, yang diciptakan Allah untuk makhluk Allah.
Dia unta itu kan makhluk yang diciptakan Allah untuk menolongi manusia. Ya kan? Orang berhaji bahari pakai unta, membawa barang pakai unta, berdagang pakai unta, musafir pakai unta. Jadi itu unta ialah makhluk yang diciptakan Allah untuk membantu manusia. Nah, sama juga kita misalnya bisi kuda ya Allah. Nah, bisi kendaraan, ini kendaraan makhluk Allah diciptakan untuk memudahkan kita. Kita tulah kemana-mana pakai kendaraan. Nah, jadi dipandai Rasulullah unta itu, wahai makhluk Allah yang diciptakan untuk memudahkan manusia, intaqi bi qudratillah, berpandirlah kalian dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasulullah. Faqala wahidun minha, Rasulullah menyuruh sekali aja, maka berpandir oleh satu daripada unta itu, seekor berpandir. Wa qala rafi'an sautahu, dan unta itu berpandir nyaring suaranya dengan bahasa Arab yang fasih. Ini didengar oleh orang-orang di situ. Kenapa ujar unta? Ya qaum, nahnu hadiyatun min Habibin Malikin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang di sini, saksikanlah, kami adalah hadiah daripada Habib bin Malik untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar orang. Akhirnya ketahuan juga hadiah ini kesan siapa? Kesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu setelah itu diputuskanlah hadiah itu untuk Nabi Muhammad. Kecewalah Abu Jahal. Fa akhadha alaihi salatu wasallam zimamaha ila Jabil Abi Kubais. Maka Rasulullah SAW pun mengambil unta itu, mengirit unta itu, naik beliau membawa mengirit dengan tali kekangnya unta itu, dibawa siring kemana? Naik ke Jabal Abi Kubais, gunung Abi Kubais yang ada di Mekah itu. Nah, fa akhraja az-zahaba wal fiddata. Kemudian Rasulullah menurunkan kadut-kadut, karung-karung yang berisi emas perak yang di atas punggung unta itu. Diambil sidin, dikeluarkan sidin. Nah, kemudian sidin tumpuk di atas Jabal Abi Kubais. Kemudian Rasulullah SAW talak membaca ayat. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, untuk membaca ayat nampaklah tidak disebutkan dalam kitab ini. Summa qala, kemudian Rasul berkata, kuni turaban, jadilah kalian menjadi tanah. Jadi disuruh Rasulullah perak emas tadi jadi tanah. Pasarat kadzalika ilal yaum, maka jadilah siapa tuh emas perak itu menjadi tanah seperti itu sampai pada hari ini. Nah, jadi gunung atau Jabal Abi Kubais itu asalnya di situ ada emas perak yang Rasulullah suruh jadi tanahnya di situ. Nah, qala Syekh Abu Hafs Umar bin Hasan fil qissah, berkata Syekh Abu Hafs Umar bin Hasan fil qissah, pada kisah ini, lamma zahara sya'nun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha Abu Jahlin fi tadbiri halakihi fajama'a ri'ayahu ala ayyahfura bi'ran wa satara ra'sahu bil hashishi wa turabi ad-dha'ifi. Nah, tatkala menang Rasulullah SAW, jadi Rasulullah menang ya Allah, dalam hujahnya menang dengan hadiah tadi diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Abu Jahal pun sarip, dendam, iri dengki, benci, pokoknya bercampur berataan, sehingga Abu Jahal pun merencanakan untuk mengatur siasat untuk membinasakan, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini orang sudah dengki, ini kayak itu sudah pikiran hendak membunuh, mencelakakan orang yang dibencinya. Nah, maka dia mengumpulkan akan siapa? Konco-konconya, dikumpulkannya, disuruhnya konco-konconya untuk menabuk sumur yang dalam persis di hadapan pintu rumahnya Abu Jahal. Nah, disuruhnya menabuk dengan harapan Nabi Muhammad itu tebut dalam sumur itu kena, lalu timpuni dengan tanah lalu mati. Itu harapan Abu Jahal. Disuruh menabuk sumur. Setelah selesai menabuk sumur, ujar Abu Jahal, tutupi di atas sumur itu, tutupi dengan rumput dan tanah, cuman jangan terlalu banyak. Pacanang dikira-kira Muhammad bila bejak langsung gugur. Cuman di
disusun supaya kada ketahuan di situ sumur. Dia anak di situ apa rumput-rumput ya Allah dan tanah nang daib tanah nang lama supaya Muhammad kena langsung gugur langsung tebut dalam situ. Nah, wa amara amidatan dan si Abu Jahal menyuruh budaknya menyuruh ayyan zuru bahwa menunggu idza jaa Muhammadun apabila datang oleh Muhammad. Jadi saya Abu Jahal ini kisah pura-pura garing ya Allah. Jadi disuruhnya utusan bahwasanya kabarakan bahwanya aku garing. Nya Abu Jahal ini tahu akhlaknya Nabi Muhammad nih ketujuh menghilangi orang garing. Walaupun kada seagama itulah akhlak Nabi Muhammad kan. Sidin toleransinya luar biasa kepada orang non muslim tuh sidin hilangi aja apabila garing. Jadi Abu Jahal ini tahu akhlak Nabi Muhammad kita padahal Muhammad aku garing. Tolong hilangi aku. Wah, ini padahal rencana Abu Jahal nih pura-pura garing nih. Nah, lalu ditunggu-tunggu apabila datang Muhammad itu laporkan ke aku ujar Abu Jahal. Nah, dan waqa'al bi'ra apabila Muhammad datang dan masuknya ke dalam sumur itu ayyahusu alaihi turab bahwa kalian itu timbuni aja langsung lawan tanah supaya mati terkubur. Nah, falamma intaha khabaru maradhi tatkala sampai kabar garingnya Abu Jahal ila Nabi SAW kepada Nabi SAW qama min husni khuluqi Rasulullah berdiri langsung hendak mengilangi Abu Jahal. Kenapa? Karena bagusnya akhlak Rasulullah. Min husni khuluqi luar biasa akhlak Rasulullah. Ya Rasulullah adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepadaku dan Allah taala memperbaiki adabku. Itu Rasulullah SAW luar biasa. Dibersihkan hatinya daripada dendam, tidak ada marah kepada Abu Jahal sehingga dengan akhlaknya yang luar biasa yang baik, yang luhur, yang mulia, hakun aja menghilangi orang yang memusuhi hendak mencelakakan sidin. Liya'udahu supaya menghilangi Rasulullah akan Abu Jahal deh. Falamma balagha qariban min babi darihi ja'a Jibril alaihi salam fa akhbarahu bizalika wa mana'ahu 'anid dukhul. Tatkala Rasulullah berjalan sampai dekat daripada pintu rumah Abu Jahal, cuman belum lagi sampai ke sumur. Sumur itu di muka pintu rumah Abu Jahal. Lalu Jibril pun datang menemui Rasulullah, menghabarkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, itu sesungguhnya Abu Jahal itunya pura-pura garing aja. Nya hendak mencelakakan engkau, ini sudah menyediakan sumur itu yang ditutupi oleh tanah itu supaya ikan cabur dalam sumur itu supaya ikan ditimbuni supaya ikan mati. Itu rencana busuknya Abu Jahal. Dan oleh karena itu wahai Muhammad jangan meneruskan langkahmu, bubulik aja kan." Faraja'an Nabi SAW, Rasulullah mendengar nasihat Jibril, bubuliklah Rasulullah kada jadi mailangi Abu Jahal karena Abu Jahal pura-pura garing. Ketahuan Rasulullah. Wa akhbir Abu Jahlin bizalika, maka dihabarkanlah kepada Abu Jahal bizalika dengan yang bikin itu. Jadi ujar bubahan Abu Jahal tuh Muhammadnya kada jadi menghilangi. Kada tahu kenapa aja, kada tahu juga ibu bulik pulang aja. Faqama min firasyi Abu Jahal pun mendengar Nabi Muhammad bulik, lalu inya berdiri daripada ranjangnya. Kada ingat lagi. Musri'an bersegera melihat Nabi Muhammad bulik, lalu inya berdiri daripada ranjangnya. Lalu inya buka hendak mengepung, hendak mendatangi khalfan Nabi SAW, di belakang Nabi SAW. Dia qula lahu, supaya Abu Jahal bertakon lahu bagi Muhammad, lima raja'ata, kenapa ikan bulik kenapa nakunin itu hendak menemui Rasulullah, hendak bertakon kenapa ikan bulik pulang Muhammad. Wa nasiyal bira, tapi nya kada ingat pada di muka rumah itu ada sumur, yang ini juga berencana menggali sumur itu. Lalu melangkah, buka lawang, melangkah langsung tabut dalam sumur. Wa qafihi tabut dalam sumur. Jadi Abu Jahal tabut dalam sumur, maka sumurnya dalam. Jadi itu namanya senjata makan tuan. Ujar ada pepatah orang Arab, man hafal al-bi'ra wa qafihi, siapa yang menabuk sumur, dia gugur di sumur itu. Nyatanya orang menabuk sumur itu buat dalam situ. Jatuh pada sumur itu. Ini Abu Jahal nih, yang merencanakan hendak mencelakakan Nabi Muhammad supaya tabut dalam sumur.
Ternyata inya nang terbuat dalam sumur itu. Nah, fa'adlu ilaihi hablan, maka bubuhan anak buah Abu Jahalnya melihat Abu Jahal gugur dalam sumur itu, lalu mereka itu mengambil tali, lalu mengulur tali kepada Abu Jahal. Mungkin kan ada tangga itu lah, ada tangga, jadi ada tali, ya, lalu diulur tali. Ini hendak menolong Abu Jahal supaya Abu Jahal itu kepikun di tali lalu ditarik. Nah, falam ia bulugh ilaihi, maka tidak sampai tali itu kepadanya. Sumurnya dalam bandar nih. Pajama'u al-habbala, dan maka mereka itu mengumpulkan tali-tali, lalu karena kada sampai talinya mungkin ke hadapan, lalu mereka mencari tali-tali yang lain, lalu disambung-sambung talinya itu. Nah, wa kullama izdadu hablan izdada suklan. Tapi anehnya, bila mana mereka itu menambah talinya nih, kan talinya handap deh, disambung-sambung, bertambah-tambah lagi dalam. Jadi sumurnya tuh berdalam. Jadi Abu Jahalnya semakin takut, jadi buahnya dalam benar nih. Sambung lagi talinya, dicoba lagi, kada sampai pulang. Dicari lagi tali yang lain, disambung lagi, disuruh diulur lagi, kada sampai. Orang Abu Jahal bertambah dalam Abu Jahalnya. Nah, pada ada Abu Jahal, kemudian Abu Jahal pun berkoriak waktu itu minal biri, daripada sumur itu. Ujar si Abu Jahal, anibdu ila Muhammadin wa'tuni bihi fa innahu la yukhlisuni ahadun dunahu. Ujar Abu Jahal nih, wahai budak-budakku, wahai pembantu anak buahku, datangi Muhammad. Ambilin Muhammad, bawa sini. Maka sesungguhnya kata Abu Jahal, tidak bisa melepaskan aku, tidak bisa menyelamatkan seseorang pun kecuali Muhammad. Nah, Abu Jahal ini pun minta tolong akhirnya wan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, ya Abu Jahal ini tahu ya pada Nabi Muhammad ini punya kehebatan, punya mujizatnya. Ya tapi tadi karena pengarasan, pas sudah kepepet hanya tapi tetapnya kada iman kan akhirnya ya Allah. Lalu mendatangi ya bubuhannya kepada Nabi Muhammad. Fasaluhu al-hudura indahu, maka mereka itu meminta akan Nabi Muhammad supaya hadir di sisinya, supaya berbulik pulang menolong Abu Jahal. Ini dengan akhlaknya Nabi Muhammad, luar biasa Nabi Muhammad di akhlaknya, tidak ada marah, tidak ada dendam ya Allah. Bahkan sidin hakun menolong, fahadara ila ra'sil bi'ri, maka Rasulullah pun berbulik pulang, koneja sidin berbulik pulang sampai sidin ke kepala sumur, permukaan sumur itu. Nah, waqala, ujar Rasulullah nih berpandai di atas sumur, lahu bagi Abu Jahal, wahai Abu Jahal, in akhrajtuka min hadzal bir atu'minu billahi wa rasulih. Wahai Abu Jahal, ika hendak selamatkah? Selamatkan aku Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, jika kau mengeluarkan engkau daripada sumur ini, apakah engkau akan beriman kepada Allah? Berimankah dengan aku sebagai Rasulullah? Qala, ujar Abu Jahal, na'am, aku akan beriman kepada Allah dan kepada engkau wahai Muhammad. Mendengar kayak itu, Rasulullah pun pamadda yadahu, mengulur akan tangannya. Nabi Muhammad pakai tangan, jadi enggak ada pakai tali-talian. Wa amsaka biyadi Abi Jahlin, dan memeganglah Nabi Muhammad dengan tangan Abu Jahal, bukan tangan Nabi Muhammad nambah kepanjang lah, bukan cuman buminya naik lagi sehingga Abu Jahal kayak naik tak. Tadi kan kayak bersurut tak ke bawah, ini tak ke atas sehingga sampai kepada Nabi Muhammad. Ditarik Nabi Muhammad tangan Abu Jahal dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Fa akhrajahu minal biri, maka Nabi Muhammad pun mengeluarkan Abu Jahal daripada sumur itu hal keadaan selamat. Falamma sa'ida, tatkala Abu Jahal naik daripada sumur, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Qala, ujar Abu Jahal, ma asharaka ya Muhammad, alangkah hebatnya sihir engkau wahai Muhammad. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Ini Abu Jahal ini ingkarnya dengan Nabi Muhammad, bukannya berterima kasih dengan Nabi Muhammad, bukannya bersyukur kepada Allah, malah Nabi Muhammad disambetinya tukang sihir. Alangkah hebatnya sihir engkau ya Muhammad. Ini memang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kada beriman. Dia kada beriman itu melihat dengan Nabi Muhammad melihat mukjizat Nabi Muhammad beriman
sezaman dengan Nabi Muhammad atau tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Kita umatnya, walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, jauh masanya antara kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun yang silam, kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi kita diberikan keimanan sehingga kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi min mu'jizatin Nabi SAW. Ini kata beliau termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad. Jadi banyak mukjizat Nabi Muhammad. Di antaranya ini terbelahnya rembulan ya Allah. Termasuk menolong Abu Jahal ya Allah. Nah, termasuk Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar yang kedua sesudah Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, mukjizat yang paling besar ialah Al-Quranul Karim yang sampai sekarang masih ada walaupun Rasulullah sudah wafat. Waliza qala alaihi wasallam, dan karena itulah Rasulullah pernah bersabda, ujar Rasulullah, man hafara bi'ran li akhihil muslim waqa'a fihi. Siapa yang menabuk akan sumur untuk saudaranya yang muslim, maka ia akan terjatuh di dalam sumur itu. Ini bujur ya Allah nih, ya Allah. Apabila kita nih menabuk sumur ya Allah, nah, yang mana airnya mungkin untuk dimanfaatkan untuk saudara kita yang Islam, nyata kita menabuk tuh berbuat terjatuh dalam sumur itu, ada ngomong kecuali dengan alat yang modern namanya ini ya Allah, menabuk mulai atas membahari kan menabuk orang itu buat ke dalam. Mau'izatun, ini satu nasihat Yasidin. Waruya, dan diriwayatkan fi ba'dil akhbar, pada sebagian kabar-kabar, anna nabi, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW kana fi hali sigharihi yal'abu ma'asibyan. Rasulullah SAW ketika beliau kecil, ketika kanak-kanak, beliau juga ikut bermain-main beserta anak-anak kecil sebaya dengan umur sidin. Biasalah kanak-kanakan kan bisa bermain-main ya Allah. Kanak-kanak waktu bermain-main, bahwa Allah Ta'ala ila Jibril alaihissalam, maka Allah Ta'ala mewahyukan, memerintahkan kepada Jibril alaihissalam, idhab ilal jannah. Ujar Allah Ta'ala nih, wahai Jibril, pergilah ke surga, wa khudh minha tistan wa ibrikan min zahabin wa mla'hu min ma'il kautsar. Ambil daripada surga itu cipir daripada surga, wa ibrikan tuh cucut lah bahasa kitanya, iskan cucut ya Allah, min zahabin daripada emas, wa mla'hu, dan penuhilah cucut itu atau cirat itu min ma'il kautsar daripada air telaga Kausar. Lalu Jibril pun masuk ke dalam surga. Jibril membawa cipir, cucut, cirat ya Allah daripada emas. Di dalam cirat itu penuh dengan air telaga Kausar. Wadhhab ila Muhammadin alaihi wasallam, dan pergilah temui Muhammad. Jadi Nabi Muhammad waktu kecil, waktu masih kekanakan, waktu bermain-main dengan kawan-kawan sidin yang sebaya umurnya dengan sidin. Wasyaqqa sadrahu, belahlah dadanya. Summastakhrij minhu qalbahu, keluarkan daripada dadanya itu akan hatinya. Tsumagsilhu, kemudian cuci, bersihkan hatinya itu, fit tamsi, pada cipir itu, bizalikal ma, dengan yang ditulis air telaga Kausar, allazi fil ibrik, yang di dalam cirat itu. Summa lahu bil iman, kemudian penuhilah hatinya dengan iman, wal hikmah, dengan hikmah. Summa raji' ila makanika, kemudian kembalilah olehmu kepada tempat engkau amonikam sudah selesai tugas itu. Jadi Rasulullah SAW itu dalam riwayat sebelum beliau dewasa, kan ketika Sidin Sul Isra Mi'raj itu dibelah dada beliau oleh malaikat Jibril, dibersihkan. Walaupun beliau sudah bersih, sudah dibersihkan lagi karena ingin bertemu dengan Allah yang Maha Suci, yang Maha Bersih, jadi dibersihkan. Nah, sebelumnya itu ketika beliau kecil itu pernah juga kejadian itu terjadi kepada Rasulullah SAW, yaitu dibelah juga dada Rasulullah, dikeluarkan, dibersihkan hati beliau. Nah, walaupun hati beliau sudah bersih, ditambahi iman, hikmah. Itu ketika beliau kecil itu sudah pernah kejadian itu terjadi, pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril, dioperasi. Cuman tidak ada luka sedikit pun. Ini
adalah operasi mukjizat. Setelah ditutup kembali tidak ada meninggalkan bekas sekalipun. Wajah Jibril alaihissalam, kemudian Jibril pun datang mendatangi Rasulullah SAW, ka'annahu tayrun fil hawa, seakan-akan Jibril itu seperti burung di atas angin, terbang Jibril itu. Wa rafa'an nabiyya alaihi wasallam min baini sibyan. Kemudian Jibril itu mengangkat Nabi, yang mana Nabi itu waktu kecil, di antara bubuhan kekanakan lain. Kan Nabi Muhammad berkumpulan dengan kekanakan kawan sidin. Lalu Jibril itu bagaikan burung, lalu membawa Nabi Muhammad itu, dibawa Jibril ke suatu tempat. Sehingga kawanan Nabi Muhammad waktu kecil pun bingung dan khawatir. Sebaliknya Muhammad ini apa diculik orang, diculik makhluk aneh. Wa zahaba ila sahra. Lalu Jibril pun membawa pergi Nabi Muhammad menuju sahra, padang luas. Summa wadahu tahta syajarati. Kemudian meletakkan Nabi Muhammad waktu itu Nabi Muhammad waktu kecil di bawah pohon. Situ disandarkan Nabi Muhammad. Kemudian fadaraba janahu ala sadri, maka menahanlah oleh sayapnya. Jibril kan pakai sayap atas dada Rasulullah, wasyaqahu, dan membelah dada Rasulullah dengan sayapnya itu, wa akhraja qalbahu, dan mengeluarkan hati Rasulullah SAW. Dikeluarkan hati Rasulullah. Summa ghassala, kemudian dibersihkan, dicuci hati Rasulullah bil ma'il ladzi fil ibrik fi dzalika tismi. Dibersihkan dengan air yang di dalam cirat itu, yaitu air telaga Kausar. Pada yang dibikin itu cipir. Wa akhraja minhu kullama kana fi wa qala hadza hadhu syaitan summa adahu ila makanihi. Kemudian Jibril pun mengeluarkan daripada dada Rasulullah, akan hati Rasulullah, dan mengeluarkan sesuatu yang ada padanya. Dan Jibril mengatakan hadza hadzu syaitan, ini adalah bahagian syaitan, arti tempatnya syaitan, cuman dibersihkan oleh malaikat Jibril. Summa a'adahu ila makani, kemudian Jibril pun mengembalikan hati Rasulullah ke tempatnya. Wa qala, dan berkata Jibril, hadza qalbun tahharahu Allahu minal ayubi. Ini adalah hati yang telah disucikan Allah daripada segala yang aib-aib. Jadi Rasulullah itu dibersihkan hati sidin mulai sejak kecil, makanya tidak ada beliau itu marah, dengki, dendam kepada Abu Jahal, karena sudah bersih hatinya. Wa zahaba ila samai, dan pergilah si malaikat Jibril itu ke langit ila sama, ke langit. Wa tarakahu fi zalikal makan, dan ditinggalkanlah Nabi Muhammad pada tempat itu. Jadi Nabi Muhammad tidak dikembalikan Jibril ke kawanan Nabi Muhammad, karena ditinggal di tempat itu sendirian, di bawah pohon itu sendirian. Wa dhahaba sibyanu ila Halimah, dan kekanakan nang kawan Nabi Muhammad nang waktu bermain-main itu, mereka itu melaporkan kepada Halimatus Sa'diyah, karena waktu itu Nabi Muhammad dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad SAW, artinya waktu kecil kan. Waqalu, mereka melapor kepada Halimatus Sa'diyah, inna Muhammadan rafa'ahu tayrun wa dhahaba bihi fil hawa. Wahai Halimah, wahai ibunya Muhammad, ibu susu ya Allah, ibu susuan Nabi Muhammad itu diangkat oleh burung. Jadi ibuannya itu menganggap malaikat Jibril burung membawa Muhammad, disambar oleh burung dan membawa Muhammad ke udara. Tim itu hilang, gak ada kelihatan lagi. Bakat Halimah pun menangis sejadi-jadinya karena Nabi Muhammad itu diculik oleh burung itu. Ujar buahnya.
Wa kasyafat an ra'siha, saking sedihnya, saking histerisnya Halimatus Sa'diyah, dia pun membuka daripada kepalanya, asalnya bertutup kepala, membuka ini tandanya orang apa tuh? Panik. Ya Allah, panik, shock. Nah, wa natafat sya'raha, sampai-sampai merunggut dia akan rambutnya. Saking shocknya. Sahat, dia berteriak, wa qalat wa Muhammadah, wa Muhammadah, oh Muhammad, di mana kamu, anakku, ujar bahasa kitanya itu ya Allah. Fajtama indaha an-nasu, lalu berkumpulan manusia. Kenapa Halimah pina kociak-kociak? Kenapa pina abur? Kenapa pina menangis? Wa ma Muhammad, dan memarina Nabi, bisa juga memarina memarina sasusu, bisa juga ya Allah. Wa aqrib, dan kerabat-kerabatnya. Wa akhbarat hum, lalu dihabarkan oleh Khadijah, Muhammad ujar kawanannya diculik burung. Lalu para kibu al-afrasa wa zahabu min kulli wajin, lalu buahannya pun menunggangi kuda, lalu mereka mencari dari setiap jihad. Dicarinya Nabi Muhammad, dicari di setiap jihad. Wah, bupencar nak mencari Nabi Muhammad deh. Nabi Muhammad waktu kecil diculik ya. Wajadu Muhammadan fi zilli tilka syajarah mustalqiyan ala qafahu mustaghrikan fi irqihi. Maka mereka itu memperdapati Nabi Muhammad SAW terbaring di bawah pohon, terbaring bertelantang dan berhibak dengan pepeluhan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun waktu itu bingung juga, siapa nama menculik aku, siapa membalas dadaku. Fasa'aluhu, maka mereka itu memperdapati Nabi Muhammad dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad anhali, tentang keadaannya, kenapa jadi kamu di sini, kayak apa keadaan ikam diperlakukan kayak apa. Fa akhbarahum bil kisah, maka Nabi Muhammad pun secara detail dia mengisahkan apa yang terjadi kepada dirinya. Aku diculik oleh makhluk yang seperti ini, lalu aku dibaringkan di bawah pohon, lalu aku dibelah dadaku, habis itu dadaku, hatiku dikeluarkan, dibersihkan, habis itu ditutup lagi sehingga orang itu hilang, naik ke langit, dan aku dibiarkan di sini sendirian. Gitu Nabi Muhammad berkisah. Fata'ajjabu min zalikal amr, maka mereka itu nang tadi bubuhnya nama cari Nabi Muhammad tadi, ta'ajublah, bingunglah daripada yang demikian itu perkara. Apa tujuannya? Di hati dada Nabi Muhammad tidak ada meninggalkan luka, tidak ada meninggalkan bekas. Waqalu, dan mereka mengatakan inna hadza la syai'un ajib, ini perkara yang ajib, perkara yang aneh. Masih katanya perkara yang aneh. Qala Syekh Abu Hafs, berkata Syekh Abu Hafs, anna Aba Jahlin wa asyrafu Quraisyin ja'u ila Abi Talibin amin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu inna ibna akhika hadza azhara dinan khilafa ma kunna alaihi wa huwa yusubbu alihatina wa nahnu na'fu anhu syarafan laka fa in taraka ma jara alaihi min al-khilafi wa 'ada ila al-wifaqi wa illa lam yabqa bainana illa sayf. Diriwayatkan bahwasanya Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain daripada orang-orang kafir, mereka itu datang kepada Abu Talib. Abu Talib ialah paman Rasulullah SAW yang selalu membela Rasulullah. Walaupun dalam dikatakan bahwa Abu Talib itu tidak beriman dengan mati hal keadaan Islam. Jadi datangnya Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain datang kepada Abu Talib, memerintah Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudara engkau, artinya anak keponakan engkau ini telah menampakkan, telah mengiklankan agama yang menyalahi agama kami. Dia mencaci maki Tuhan-Tuhan sesembahan kami, ujar Abu Jahal nih. Tapi kami memaafkan dia, ujar Abu Jahal nih, karena kami memandang ikam menerai Abu Talib. Jaka ini bukan anak keponakan ikam, sudah kami bunuh, sudah kami tebas lehernya. Tapi kami ini karena memandang ikam, wahai Abu Talib, ikam ini orang yang terpandang di sini, termasuk kepala suku lah Abu Talib ini. Lalu kami memaafkan. Tapi ujar Abu Jahal, jika dia meninggalkan
sesuatu yang menyalahi daripada agama kami, dan dia kembali sesuai dengan agama kami. Nah, tapi amunnya tetap juga mengiklankan agama yang selain agama kami kata Abu Jahal, maka tidak ada tinggal di antara kita kecuali peperangan, kecuali bakal illa sayf, kecuali pedang. Maksudnya ya kan bahar itu perang pakai pedang. Nah, Pak ujar Abu Talib. Faqala lahum Abu Talib, berkata bagi mereka itu oleh Abu Talib menjawab, uqudu, dudukan buah nikam, wahai Abu Jahal, wahai pemuka-pemuka Quraisy yang lain, dudukan ini, hatta astadi'ihi, aku kena memanggil Muhammad, wa astakhbiru, aku akan meminta kabar daripada Muhammad, wa ubsiru ma yujibuni, dan aku akan memberitahu akan sesuatu yang menjawab ia akan daku. Nah, pada makan Abu Talib pun mengiau Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad SAW. Fahadara, maka Nabi Muhammad hadir di situ. Wa kana Abu Talib jalisan ala saririn muttaqiyan alaihi. Waktu itu Abu Talib duduk atas kursinya, atas singgasananya, dalam keadaan bersandar di, ada kan kedudukan orang Arab itu sambil bersandar kita Abu Talib. Pajaan Nabi SAW, Nabi pun datang ke tempat itu, ilaha ilahi ru'asa min Quraisy hatta balagas sarira, datang ke mereka itu pemuka Quraisy sehingga sampai ke kedudukan atau kursi atau singgasana si Abu Talib. Wasaida, maka naik Nabi Muhammad ini ke singgasana Abu Talib. Wastanada bijan bi Abi Talib, dan bersandar Nabi Muhammad di samping Abu Talib. Faqalu, maka mereka itu orang-orang Quraisy termasuk Abu Jahal nih, berkata li Abi Talib, bagi Abu Talib, kaifa ra'aitahu taraka hurmataka wa tukhti'a naqana wa qa'ada bi jambika ala saririka. Wahai Abu Talib, bagaimana engkau lihat, engkau biarkan akan dia Muhammad, dia tidak menghormati engkau, dia melangkahi pundak-pundak kami, dan dia duduk di samping engkau atas singgasana engkau. Ibaratnya tuh ini kita kada beradab kekanak ini, apa yang biarkan. Nah, waqala ujar Abu Talib, in kana fi ma yaqul wa yad'ihi sadikan fal yawm qa'ada ala sariri wa ghadan yaq'udu ala a'naqikum. Ujar Abu Talib nih membela Rasulullah SAW, jika Muhammad itu benar pada yang ia katakan, pada yang ia dakwahkan itu benar daripada agamanya yang dibawanya, maka hari ini dia duduk atas singgasanaku, dan hari besok dia akan duduk artinya mengatasi atas pundak-pundak kalian. Amunnya bujur, Muhammad tuh agamanya bujur, nang dikatakan disampaikannya tuh, wah ini duduk di atas singgasanaku, besok dia akan duduk di atas pundak-pundak, di atas leher-leher kalian. Nah, artinya dia akan menjadi orang besar sehingga kalian itu kalah. Ujar Abu Talib nema membela Rasulullah SAW. Waqalu, maka mereka itu berkata, bubuhan kafir Quraisy deh, in kana sadikan fi da'wahu faqul lahu ji'a bihujjatin qadamaka hatta naqirrahu wa nusaddiqahu. Lalu orang-orang Quraisy ini berkata, jika Muhammad itu benar pada dakwahnya, pada ajakannya, kalau dia benar seorang nabi, seorang rasul, maka katakanlah baginya, wahai Abu Talib, datangkanlah satu hujah, satu dalil di hadapan engkau, yang dalil itu menunjukkan atas kebenaran dirinya seorang rasul, sehingga kata bubuhan kafir Quraisy, kami akan mengakui kebenarannya dan kami akan beriman membenarkan kenabiannya. Ujar bubuhan kafir Quraisy nih. Waqala Abu Talib, lalu ujar Abu Talib nih, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai anak kemenakanku nih, wahai Muhammad, ma taqulu fi ma qalu, apa yang kau katakan pada sesuatu yang mereka katakan? Kita sarihkan aja. Nah, itu buahnya menantang kayak itu. Artinya datangkan dalil yang menunjukkan kebenaran engkau seorang rasul. Ujar Rasul apa? Faqala alaihi wasallam, tamannu ma syi'tum,
Silahkan kalian ingin apa? Aku ingin tunjukkan apa, kata Rasulullah SAW. Wa kana fi sahni dari sahratun. Wa kana fi sahni dari sahratun. Dan adalah pada samping rumah Abu Talib ada batu besar, ada batu. Nah, ada batu, kebetulan ada batu di samping rumah Abu Talib itu. Fajtam'at ara'uhum ala ay yakhruja min hadhihi syajarah min hadhihi sakhrah syajaratun tanshaqqu ra'suha nisfain yablughu ahaduhuma al-masyriqa wal akhar al-maghriba. Nah, lalu sepakat oleh pemikiran mereka itu kafir-kafir Quraisy mengingini bahwa Muhammad ini mengeluarkan daripada itu batu, kan batu terjadi di samping rumah Abu Talib, batu besar. Muhammad disuruh bubuhannya mengeluarkan pohon daripada batu itu, batu lalu keluar pohon itu. Nah, yang terbelah, kepala batu terbelah dua. Nah, yang mana sampai oleh pohon itu bercabang dua. Artinya kan pohon bercabang dua, separuhnya sampai sebelahnya itu ini pohon dua. Jadi bubuhannya mengingini Nabi Muhammad mengeluarkan daripada batu itu, lalu pohon terbelah batu itu, lalu kalau pohon bercabang dua. Nah, satu cabangnya ini memanjang sampai ke barat, satunya lagi memanjang sampai ke timur. Itu nang buahnya ingin ini. Maksudnya Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat kayak itu. Nah, pastaghalan Nabi alaihi wasallam bidu'a. Lalu Nabi Muhammad pun sibuk beliau berdoa, memohon kepada Allah agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Panazala Jibril alaihi wasallam, lalu Jibril pun turun. Wa qala uja Jibril, innallaha ta'ala yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad berfirman, munzu khalaqtu hadhihi as-sakhrah alimtu annahum yatlubunaka bihadhihi mu'jizati wa qad khuliqat tilka syajaratu bi jawfiha. Nah, ujar Allah taala, ujar Jibril nih berpandir kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah taala berfirman, wahai Muhammad, semenjak aku ciptakan, kata Allah, ini batu, aku sudah tahu, kata Allah, mereka itu kena akan meminta kepada engkau ya Muhammad daripada ini mukjizat. Aku sudah tahu mereka itu akan meminta mukjizat ini kepada engkau. Artinya keluar pohon daripada batu itu. Dan sungguh aku ciptakan ini pohon di dalam batu itu. Cuman belum keluar lagi. Di dalam batu itu ada pohon. Nah, sekarang waktunya keluar karena mereka itu minta keluar. Nah, Pak Asyara alaihi wassalam, maka Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya supaya batu itu terbelah. Pansyaqqat tilkal sakhratu nisfain, maka terbelahlah yang demikian itu batu menjadi dua belah terbelah. Wa kharajat minha tilka syajarah, maka keluarlah daripada batu itu ada pohon keluar di dalamnya. Oh, pohon semakin bertinggi, wartafa'at hatta balagat ananas sama. Naik pohon itu bertinggi sehingga sampai ke puncak langit. Ala hasabi ma talabu minhu, atas menurut mereka itu ingin sampai ke puncak langit. Waqalu, mereka itu pun mubuhan ng kafir Quraisy ini setelah melihat mukjizat Nabi Muhammad itu, apa yang terjadi? Waqalu, mereka mengatakan, ma ahsana ma ji'ta bihi walakin la nu'minu bika hatta tarudda syajarata ila sakhrah kama kanat. Nah, ujar si bubahan kafir Quraisy tadi, alangkah bagusnya aja nang kehebatan ikam nang kau mendatangkan pohon ini Muhammad teh, tapi kami kada iman lagi dengan kau, sehingga ikam bulikakan pulang pohon tadi ke batu, bulik pulang ke batu tuh sebagaimana nang dulunya anyar.
Nah, pakar Nabi SAW, lalu Nabi pun berpikir, Sayyidina Allah berpikir merenung apa. Jadi kayak ini kan tetap juga ada iman hendak macam-macam pulang. Nah, pada zala Jibril alaihissalam, Jibril pun turun pulang. Waqala Jibril, Innallaha yuqri'uka wa yaqulu, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkirim akan engkau akan salam, dan Nabi Muhammad Allah taala berkata kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ad-du'a minka wal ijabatu minni. Doa daripada engkau dan mengabulkan daripada aku. Ya Allah, artinya berdoa aja kami akan kabulkan doa engkau. Nah, ikan berdoa supaya tabulik pulang pohon itu ke dalam batu, kami kabulkan. Oh ya Allah taala. Pada alaihissalam, maka Nabi Muhammad SAW berdoa pulang supaya dibulikakan pohon itu ke dalam batu. Faraja'ati syajaratu halaha, maka berbulik pulang pohon itu ke tempatnya asalnya, itu ke dalam batu itu. Waqamu minal maudi, maka mereka itu setelah melihat kejadian itu, lalu mereka berdirian hendak belik. Nah, daripada tempat itu, faqalu, sebelum belik berpender kepada Nabi Muhammad, faqalu, mereka mengatakan, ma asharaka ya Muhammad, alangkah hebatnya sihir engkau ya Muhammad. Nah, tetap kada beriman. Memang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala beriman. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir. Nah, ma ra'aina qattu mislaka, tidak pernah kami melihat selama-lamanya seumpama engkau ini. Artinya hebat benar sihir engkau ini, kadidenang mengalahkan sihir engkau ya Muhammad. Nah, tapi naranya Nabi Muhammad ini tidak ada rasa dendam, rasa sarik, rasa sangkal. Itulah Nabi Muhammad SAW, beliau sabar. Itulah tantangan dalam berdakwah. Berdakwah dengan lembut itu masih banyak nang kada masih, apalagi dengan kasar. Nabi Muhammad mendakwahi dengan lembut, tapi memang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada beriman ya, kada beriman. Itulah kisah tentang mukjizat yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita kisahkan ini menjadikan berkah bagi kita, karena kita mengisahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, tidak pernah melihat Nabi, bahkan tidak pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad, tapi kita kenal dan tahu tentang sejarahnya Nabi Muhammad, kita beriman dengan Nabi Muhammad. Kita satu mukjizat yang kita lihat itu sudah menjadi keyakinan kita, menjadi berimannya kita dengan Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang ada pada tangan kita itu merupakan mukjizat yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang kita beriman dengan dia. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang selalu diberikan keimanan ini, keimanan waktu hidup, keimanan ketika meninggal dunia, dan bersama orang-orang yang beriman nanti di negeri akhirat dikumpulkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.